Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Subur MSI selaku dosen pengampu sejarah pendidikan Islam dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya Marfadur Rahman Alamin dengan MPM 20.0401.0011 untuk mempresentasikan tentang dengan tema sejarah dan perkembangan arsitektur Islam pada masa dinasti Utsmaniyah. Silakan bisa disimak dengan baik dan seksama. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Terima kasih. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang sejarah singkat Daulah Utsmaniyah. Ada yang sudah mengetahui belum Daulah Utsmaniyah itu apa? Jadi, Daulah Utsmaniyah ialah salah satu daulah yang dianggap penting dalam sejarah perkembangan Islam di dunia. Daulah Utsmani muncul sejak tahun 1299 hingga tahun 1924 dengan sistem pemerintahannya yang berbentuk monarki. Kedaulatan Utsmani ialah sebuah dinasti yang namanya diambil dari nama pendirinya sendiri, yakni Utsman, putra dari Artogrol, keturunan kabilah Oghuz, atau biasa disebut Algos Al-Turki, yakni bangsa Badui yang gemar berperang. Maka dengan kepiawaian Utsman dalam memimpin perang, daulah ini kemudian banyak membantu perluasan daerah kekuasaan Islam. Daulah Utsmani muncul setelah Khilafah Abbasiyah di Baghdad setelah runtuh akibat serangan tentara Mongol. Karena kekuatannya, politik Islam yang mulai melemah dan wilayah kekuasaannya yang juga terpecah belah akibat serangan tersebut, maka tersebutlah awal cikal bakal berdirinya daulah ini. At-Tabi dalam bukunya Khawatir fil Islam menjelaskan bahwa sewaktu bangsa Tartar menghancurkan dunia Islam dengan tiada satupun yang dibiarkannya hidup, tampil sebuah kabilah dari Asia Tengah, terkenal paling mulia, termasyhur, paling gagah, berani dari bangsa Turki. Maka dengan beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam yang ada, maka kedaulahan ini berusaha untuk membentuk sistem peradaban Islam yang baru di bawah kepemimpinan Utsman. Ketika Daulah Utsmani berkuasa, maka setapak demi setapak wilayah kerajaan Islam dapat diperluasnya, dimulai dengan memperbaiki sistem pemerintahan berangsur-angsur. Kekuasaan mulai merambah ke segenap wilayah. Kekuatan militer yang tangguh dan ekonomi yang mapan membawa korelasi tersendiri dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa ini. Daulah Utsmani berhasil memperluas wilayah sehingga ke segenap wilayah. Adapun wilayah yang berhasil dikuasai oleh Daulah Utsmani antara lain yaitu Romawi, Bizantium, Persia, Andalusia, dan lain-lainnya. Maka dengan adanya perkembangan wilayah kekuasaan inilah yang kemudian menyebabkan persentuhan kebudayaan Islam pada Daulah Utsmani dengan kebudayaan pada wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai, termasuk di dalamnya yaitu persentuhan seni arsitektur yang berkembang. Memasuki poin yang selanjutnya, pembahasan yaitu tentang faktor-faktor lain yang menyebabkan kerajaan Utsmani hancur. Apa saja sih? Di antaranya, pada poin pertama yaitu kemerosotan ekonomi. Hal ini disebabkan perang yang berkepanjangan
yang dilakukan oleh Kedaulatan Utsmani dalam menaklukkan negara-negara jajahannya, sehingga banyak uang negara yang terkuras, sementara belanja negara sangat besar untuk membiayai perang. Poin yang kedua, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Oleh karena itu, wilayah kekuasaan Utsmani sangat sulit untuk dikontrol. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga mereka terlibat perang terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara. Poin yang ketiga, yaitu perebutan kekuasaan setelah Sultan Sulaiman meninggal dunia. Terjadilah perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Hal ini pula lah yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mulai mundur akibat mereka yang saling berebut untuk menjadi penguasa. Membahas tentang corak seni arsitektur Islam dinasti Utsmaniyah. Pada poin pertama, yakni arsitektur masjid. Karya terbesar Sinan adalah Masjid Sultan Sulaiman di Istanbul yang dibangun selama 7 tahun selama periode 1550 sampai 1557. Masjid yang kini menjadi salah satu objek wisata di dunia ini menampilkan pertautan simbolis antara kemegahan masjid sebagai lambang sultan yang besar kekuasaannya dan keagungan masjid sebagai sarana keagamaan. Misalnya, dengan memunculkan menara yang langsing dan tinggi, seolah-olah bangunan masjid ratusan bendera yang menawan, marmer mewah, dekorasi indah pada masjid Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Masjid Sulaiman dibangun Apabila oleh Sinan. mulut jauh Istanbul dari juga memiliki satu asmanya, masjid langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia menesan jiwa, Masjid yang interiornya didominasi warna Di bayang-bayang fata morgana berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana diri memohon selamatkan hamba. Pembangunannya juga berlangsung Sallu ala Muhammad, pada sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Arsitektur masjid ini dibuat berdasarkan Apabila pegangan hati hilang cahaya iman, langkahnya di hidup Katedral Hagia hitam tanpa Sophia penerang. dan Masjid Sulaiman. Bangunan masjid pada masa Utsmaniyah tidak hanya merupakan bangunan baru, tetapi juga diantaranya merupakan alih dari bangunan yang sudah ada sebelum dinasti Utsmaniyah kuasa. Salah satu contohnya adalah Hagia Sophia. Poin yang selanjutnya yaitu arsitektur istana. Sinan juga merancang bangunan istana. Sultan menunjukkan arsitektur tersendiri pula. Corak hias istana ini berdasarkan pola dasar ornamen arabesk atau motif daun, cabang, dan pohon dengan ditambah pola hiasan geometris. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, Sementara di dan ruang sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
dari bahan logam. Poin selanjutnya yakni arsitektur pemandian umum. Keberadaan bangunan hammam pada masa itu ditunjukkan guna melayani keperluan mandi bersuci sebelum melaksanakan sholat Jumat. Karenanya tak mengherankan jika bangunan hammam selalu ditempatkan di dekat bangunan masjid. Umumnya di setiap lokasi masjid dibangun 2 buah hammam yang masing-masing ditunjukkan bagi jamaah laki-laki dan perempuan. Namun, jika tidak bersedia 2 bangunan yang terpisah, seperti 2 bangunan di dekat Masjid Sultan Ahmed di Istanbul, jamaah laki-laki dan perempuan menggunakan hammam pada saat yang berbeda. Bangunan hammam juga memiliki arsitektur yang khusus. Bangunannya berbentuk persegi dengan atap rata di bagian depannya dan beratap kubah pada bagian sumber airnya. Selain itu, pemandian ini dilengkapi dengan relief-relief. Teknologi mandi uap yang mulai diperkenalkan pada masa itu menjadikan bentuk hammam, terutama ruang uap, dikenal di seluruh pelosok dunia muslim. Uap yang dihasilkan oleh air panas mengalir melalui tembok ganda ke dalam ruang uap. Untuk poin selanjutnya yaitu arsitektur rumah tinggal. Tradisi dinastik dalam pembuatan bangunan komunal yang melayani penduduk muslim sangat kaya ragamnya. Namun, arsitektur rumah tinggal lebih kaya teksturnya dan beragam sesuai dengan wilayah, waktu, dan kelompok komunal. Bentuk, ukuran, dan bahan ruang di setiap bangunan di seluruh dunia Islam memiliki ciri yang sama. Di rumah yang besar terdapat ruangan-ruangan yang terpisah untuk melayani fungsi-fungsi dengan pintu masuk terpisah antara laki-laki dan perempuan. Di rumah tinggal yang tidak begitu luas, tirai yang berfungsi untuk membedakan ruang-ruang sosial yang berbeda. Ruang privat khusus dibangun untuk perempuan, anak-anak, kerabat dekat laki-laki, dan tamu perempuan. Ruang komunal atau publik disediakan untuk laki-laki dan tamu laki-laki. Di area ruang tertutup kerap kali berfungsi sebagai bagian dari ruang sosial rumah. Tradisi pemisahan antara laki-laki dan perempuan ini tidak menghalangi penggunaan ruang yang sama atau tempat di rumah pada waktu yang berbeda untuk aktivitas sosial yang berlainan. Misalnya, halaman dapat menjadikan ruangan keluarga pada pagi hari dan menjadi ruang komunal atau ruang laki-laki pada sore dan malam hari. Pada akhir abad ke-20, sebagian praktik sosial ini telah dimodifikasi, tetapi banyak pula yang masih dipertahankan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.